Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas D ingin mempresentasikan hasil laporan proyek kami. Di sini kami mengambil UMKM PJ2 JUS. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Sauzana Zarani Dewi dengan NIM belakang 074, dan kedua teman saya yaitu Muhammad Ilhamsyah dengan NIM belakang 076, dan Ajeng Agisti Cairia dengan NIM belakang 085. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pada saat ini usaha minuman jus buah sangat menarik perhatian orang sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Kami memilih UMKM PJ2 Jus yang berlokasi di wilayah sekitar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai objek pada tugas laporan ini. UMKM PJ2 Jus menjual berbagai jenis minuman dari olahan buah seperti jus buah, sop buah, es teler, dan alpukat kocok. Adapun manfaat dan keunggulan dari jus buah antara lain dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit. Selain itu, mengkonsumsi jus buah dapat membantu kita memperoleh manfaat dari buah dengan cara yang praktis tanpa harus memakannya secara langsung. Selain itu, produk yang dijual merupakan produk yang sangat banyak digemari di kalangan anak milenial. Selanjutnya itu, di sini ada tujuan dari proyek meningkatkan produktivitas usaha. Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam kesejahteraan usaha kecil dan menengah atau UKM PJ2 JUS. Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan PJ2 JUS yang merupakan salah satu UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai PJ2 JUS merupakan indikator seberapa efisien PJ2 JUS dalam mengkombinasikan sumber dayanya saat ini. Pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun usaha perbaikan produktivitas PJ2 JUS antara lain yaitu yang pertama meningkatkan input dan output di mana perubahan atau peningkatan output lebih besar daripada input. Menurunkan input dan output di mana perubahan atau penurunan input lebih besar daripada output. Yang kedua, input tetap, output meningkat. Yang ketiga, input turun, output tetap. Yang keempat, input turun, output meningkat. Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh pada PJ2 JUS antara lain yaitu yang pertama, peningkatan keuntungan bagi PJ2 JUS, yang kedua, peningkatan kualitas produk PJ2 JUS. Selanjutnya, bab 2, profil UMKM objek. Di sini ada profil UMKM objek. Berikut merupakan foto yang kami ambil saat mendatangi kedai jus PJ2 JUS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sejarah UMKM, di mana UMKM objek yang kita pilih yaitu nama UMKM-nya PJ2 JUS dengan nama pemilik Bapak Saiful, dengan alamat yaitu di Jalan Pangkalan Jati, Kode 1, RT 001, RW 02, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, 1614. Tahun berdiri tahun 2014 dengan jenis usaha kedai minuman dan jam operasi usaha yaitu setiap hari pada pukul 11 pagi hingga 11 malam. Jumlah pekerja pada PJ2 JUS ini berjumlah 5 orang dan PJ2 JUS memiliki 2 cabang, yaitu yang pertama di Jalan Haji Gandun nomor 41 Cilandak, yang kedua yaitu Jalan Haji Batong Raya nomor 4 Cilandak, Jakarta. Melihat kondisi usaha yang strategis berada kendaraan sebelumnya telah mempunyai dan mengelola toko buah sendiri. Next, please.
Halo, tes. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, lanjutkan ya. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana seperti tadi sudah dijelaskan bahwa PJ2JUS memiliki 5 kerja, yaitu karyawan 1 sampai karyawan 5, di mana 5 karyawan ini berada di bawah naungan pemilik PJ2JUS langsung. Nah, berikut penjelasannya, di mana yaitu A, pemilik usaha, di mana Bapak Saiful selaku pemilik usaha UMKM PJ2JUS bertugas sebagai pengawas, pengelola, dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan terkait dengan seluruh aktivitas usaha. Selain itu, Bapak Saiful juga bertugas dalam memanajemen keuangan usaha yang meliputi pencatatan pembukuan, pembagian upah, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan modal. Yang kedua yaitu ada karyawan, di mana karyawan pada UMKM PJ2JUS memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas produksi dan pemasaran mulai dari pengolahan, kemasan, dan pelayanan kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana pengembangan usaha. Nah, pertama yaitu jenis usaha, di mana jenis usaha pada PJ2JUS ini adalah usaha yang berfokus pada bidang kuliner, khususnya minuman berbahan dasar buah-buahan. PJ2JUS menjual jus buah yang diracik sendiri dengan berbagai rasa yang dapat dipilih. Selanjutnya ada pengembangan usaha, di mana perkembangan usaha PJ2JUS ini telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun, terhitung sejak berdirinya itu tahun 2014. Sejak awal berdirinya, PJ2JUS ini memiliki perkembangan usaha yang signifikan seperti perkembangan alat produksi dengan memakai blender, motong buah, kulkas, hingga storage box yang lebih modern dibandingkan pada saat awal berdirinya PJ2JUS tersebut. Selanjutnya, PJ2JUS ini juga memiliki perkembangan di bidang supply order processing-nya, di mana mereka sudah melakukan pemesanan barang secara daring dan barang dapat dikirim oleh supplier dibandingkan dengan pada saat awal usaha ini berjalan, mereka mengambil langsung barang ke supplier. Dan selanjutnya, yaitu perkembangan usaha di bidang menu produk, di mana PJ2JUS ini sudah menambahkan produk non-jus dalam produk penjualannya seperti sop buah, es campur, dan lain-lain. Di mana tentunya hal tersebut menjadi sebuah perkembangan untuk PJ2JUS yang pada awalnya hanya menjual produk jus buah saja. Selanjutnya ada rencana pengembangan, di mana PJ2JUS ini berencana untuk melakukan pengembangan usahanya di masa mendatang. Rencana-rencana ini dan akan direalisasikan PJ2JUS tersebut antara lain seperti memperbanyak cabang usaha, menambah menu-menu baru sesuai dengan tren dan permintaan pasar, serta memperbarui alat-alat yang digunakan menjadi lebih modern, sehingga dengan alat-alat yang lebih modern tersebut, diharapkan PJ2JUS ini dapat memenuhi kualitas produk yang diharapkan konsumen, serta dapat menginovasikan produk-produknya agar lebih menarik minat pasar. Selain itu, PJ2JUS juga tentunya akan terus memperbarui tren-tren pasarnya seperti metode pembayaran produk menggunakan platform-platform dompet digital terbaru, penjualan produk menggunakan e-commerce terbaru, hingga memperbarui jaringan supply chain produk mereka. Selanjutnya ada bab 3 mengenai penjelasan sistem manajemen aliran rantai pasokan yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada pengelolaan aliran rantai pasokan, di mana PJ2JUS ini memiliki 3 bahan baku utama, yaitu bahan baku buah, yang kedua itu ada bahan baku kemasan, dan yang ketiga itu ada bahan baku dari toko kelontong seperti gula dan susu. Nah, dari 3 toko tersebut, pedagang buah mengambil buahnya dari petani buah, dan toko plastik
dan kemasan mengambil bahan bakunya dari industri plastik serta toko kelontong grosir mengambil suplai gula dan susu dari pabrik gula dan pabrik susu. Selanjutnya ada penjelasan mengenai strategi supply chain yang akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada kebijakan pemenuhan bahan baku. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan UMKM PJ2 JUS, dapat diketahui bahwa pemenuhan bahan baku dilakukan setiap 3 hari sekali. Bahan baku didapat dari Pasar Induk Keramat Jati. PJ2 JUS memperhatikan kualitas buah-buahan sebagai bahan baku sehingga jus yang dihasilkan dapat terasa kesegarannya dan pelanggan akan senang. Dari pernyataan tersebut, kita bisa lihat bahwa produk jus yang dijual oleh PJ2 JUS ini selalu mengutamakan kualitasnya. Hal ini ditujukan demi kebaikan konsumen, di mana kualitas yang ditawarkan akan mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap produk yang dibelinya. Setelah diamati, jenis buah-buahan yang ditawarkan pun beragam sesuai pada UMKM jus pada umumnya. Namun dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa yang menjadi keunggulan produk jus di UMKM PJ2 JUS yaitu kekentalan jus serta pemilihan buah-buahan yang baik. Selanjutnya ada strategi supply chain. Strategi-strategi yang diterapkan oleh PJ2 JUS ini dalam menjalankan manajemen rantai pasoknya yaitu dengan melakukan optimasi distribusi di mana PJ2 JUS melakukan model transportasi dalam optimasi distribusinya. Yang di mana PJ2 JUS ini melakukan perhitungan terhadap biaya pengiriman terendah dan terefektif untuk mendapatkan bahan bakunya. Selanjutnya PJ2 JUS juga melakukan strategi koneksi supplier di mana PJ2 JUS tidak hanya memiliki satu supplier melainkan bahan baku itu bisa didapat melalui beberapa supplier. Hal ini juga tentu digunakan untuk menghindari kelangkaan bahan baku serta kenaikan biaya. Dan yang terakhir, PJ2 JUS melakukan strategi integrasi vertikal di mana PJ2 JUS ini membeli bahan baku dari supplier, kemudian memproses bahan baku tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya ada perencanaan produk baru. PJ2 JUS ini tidak hanya menjual jus buah saja, tetapi ada beberapa produk dengan olahan buah lainnya, antara lain sop buah, es teler, alpukat kocok Milo, dan jus buah yang dimix dengan Yakult. Namun, jika kita lihat dari produk yang akan dikeluarkan, jus buah menjadi keunggulan utama pada PJ2 JUS. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pembelian perharinya, dan berdasarkan hasil wawancara, untuk PJ2 JUS ini belum ada rencana untuk mengeluarkan produk baru, namun karena tuntutan usaha yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka pihak dari PJ2 JUS melihat tren-tren dari minuman-minuman terkini yang berdasarkan dari olahan buah. Jika ada tren minuman terbaru, mereka akan mengikuti untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Pengelolaan permintaan pada PJ2 JUS dapat dilakukan dengan datang langsung ke kedai PJ2 JUS, atau dapat dipesan secara online atau melalui aplikasi Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Selain itu, jika pesanan jus buah cukup banyak, dapat memesan langsung melalui nomor WhatsApp yang tertera pada spanduk PJ2 JUS. Cara yang didapatkan untuk mempengaruhi pengelolaan permintaan yaitu melalui promosi. Promosi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi, yaitu dengan Instagram dengan username PJ2_JUS. Selain promosi pada media sosial Instagram, PJ2 JUS juga melakukan promosi pada aplikasi pesan antar makanan seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood, di mana promosi tersebut berupa diskon atau potongan harga untuk para konsumen yang melakukan pembelian jus pada aplikasi pesan antar tersebut. Selanjutnya, pemrosesan pesanan. Pembelian yang pertama itu ada pembelian offline dengan mendatangi toko langsung. Untuk pembelian secara offline, pelanggan akan mendatangi toko, melakukan pemesanan sesuai dengan menu yang tersedia, dilakukan produksi atau pembuatan pesanan, dan kemudian didistribusikan kepada konsumen. Atau pesanan diserahkan dan terjadi transaksi. Yang kedua, pembelian secara online, diawali dengan pemesanan pelanggan via aplikasi,
Kemudian dilakukan pemesanan oleh pelanggan. Selanjutnya pesanan akan diterima oleh dua pihak. Kurir sebagai orang yang mengambil dan mengantar pesanan dan pihak toko yang akan menerima list pesanan pelanggan. Biasanya pada pihak toko akan terdapat notifikasi khusus sebagai ciri bahwa terdapat pesanan online dari pelanggan. Selanjutnya dilakukan proses produksi atau pembuatan pesanan dan kemudian didistribusikan melalui kurir. Selanjutnya ada manajemen transportasi dan distribusi. Pada manajemen distribusi transportasi antara PJ2JUS dengan konsumen dilakukan melalui aplikasi penyedia layanan perantara seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga mode transportasi pengiriman tersebut dilakukan dengan ojek. Maka PJ2JUS tidak perlu menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengiriman karena telah diperhitungkan oleh pihak layanan antar tersebut, sehingga harga yang akan dikeluarkan oleh konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan membeli langsung di toko PJ2JUS. Sistem yang dijalankan yaitu berdasarkan orderan yang diterima oleh PJ2JUS dan ojek online. Selanjutnya ada teknologi informasi dan manajemen rantai pasokan. PJ2JUS merupakan salah satu pelaku UMKM yang turut serta dalam pemanfaatan era digital saat ini untuk menyebarkan informasi terkait PJ2JUS seperti membuat akun Instagram dan juga menjadi mitra yang tergabung dalam GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Untuk teknologi dan informasi, PJ2JUS dengan supplier telah terjadi kemudahan dibandingkan pada awal-awal toko berdiri. Pak Saiful akan berkoordinasi melalui via telepon, supplier akan memberitahu Pak Saiful via telepon, dan memfoto kondisi buah yang akan dikirim untuk memastikan kondisinya sesuai dengan permintaan dan kesepakatan pembelian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.